akibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu patutlah dikembangkan. Unsur keempat, unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa penyertaan atau delinaming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk huruf serta terlibatnya orang atau orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang yang terlibat dalam satu kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semua mengarah pada satu tujuan, perwujudan tindak bersama, terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya satu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang sikap batin atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa di dalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara definisi, namun berdasarkan pasal 655-56 hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut harus dapat bermacam-macam, yaitu bersama-sama melakukan kejahatan, seorang mempunyai kehendak dan yang merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana sedangkan orang lain membantu pelaksanaan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa karena hubungan daripada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Di samping menentukan pertanggungjawaban tiap-tiap peserta, ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan atau yang diberikan oleh tiap-tiap peserta agar tindak pidana dapat diselesaikan. Menimbang bahwa masalah penyertaan atau delinaming dapat dibagi menurut sifatnya. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, yang termasuk dalam jenis ini pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan satu tindak pidana, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dengan peserta yang lain. Menimbang bahwa dalam pasal 55 KUHP ada 4 golongan yang dapat dipidana sebagai pembuat, yaitu dader 1, pelaku atau plager 2, menyuruh melakukan atau down plager 3, turut serta atau mede plager 4, penganjur atau eloker. Menimbang bahwa pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik apabila 2 orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan, itu dapat terjadi turut melakukan. Sedangkan menurut MVT, Pompe, Hens, Hase, Winkel, Suringa, Van Hatum, dan Mulyatno bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan
atau menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku atau plagier dikategorikan sebagai peserta dalam hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana di mana terdapat beberapa orang peserta. Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan dan plagier adalah orang yang melakukan perbuatan atau perantaraan dengan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung manus manistra auctor ausikus dan pembuat tidak langsung manus nominal auctor intellectualis. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini maka majelis hakim akan mengambil alih perbuat pembuktian unsur kedua dan ketiga pasal ini serta menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan unsur keempat ini. Menimbang bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka didapatkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa di seputaran TKP ada 20 CCTV dan saksi Agus Nurpatria melapor pada saksi Hendra Kurniawan ada sekitar 20 CCTV dan perintah saksi Hendra Kurniawan untuk diambil yang penting-penting saja, jangan semuanya. Lalu saksi Agus Nurpatria bertemu dengan saksi Irfan di lapangan basket dan menanyakan, DVR sudah dicek atau belum? Dia bilang sudah. Lalu saksi menunjukkan 2 CCTV yang ada di gapura lapangan basket. Bahwa sebelumnya saksi Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan saksi Hendra Kurniawan terkait dengan perintah melakukan pengamanan, pengecekan, dan melakukan screening CCTV di seputaran TKP. Bahwa pada tanggal 8 Agustus dilakukan patsus pada saksi Hendra Kurniawan dan waktu itu ditanyakan 3 hal saja. Pertama, peragaan di detasemen A berdasarkan CCTV, saksi bilang waktu itu peragaan dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi dari para saksi. Karena tidak ada yang ke TKP dan saksi sendiri dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik pesawat private jet dan ketiga ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV dan saksi bilang adalah perintah terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi Hendra Kurniawan, saksi Beni Ali, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, saksi Ari Cahya, saksi Rowan Soplanik, saksi Baikuni Wibowo, diperoleh fakta bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa setelah kejadian penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di Duren 346, pada waktu itu disampaikan bahwa saat terdakwa datang kejadian tembak-menembak sudah selesai, akan tetapi setelah melihat CCTV, saksi tersebut baru tahu dan merasa dibohongi karena kejadian sebenarnya tidak seperti ini. Bahwa setelah menonton rekaman CCTV, saksi Cuk Putranto dan semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang didapat dari apa yang dilihat berbeda. Di mana saksi lihat pada waktu itu mobil Putri Chandrawati datang turun. Putri Chandrawati turun masuk ke dalam, diiringi dengan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo, serta korban Joshua juga turun. Selang 3 menit kemudian terdakwa datang dan tidak lama kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat melintas di samping kanan. Sedangkan yang disampaikan pada kami bahwa terdakwa sesampai di TKP tembak-menembak sudah terjadi, sedangkan yang kami tonton terdakwa sampai di tempat kejadian perkara ternyata korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup. Bahwa setelah itu saksi Arif Rahman menyampaikan untuk segera dikembalikan DVR CCTV-nya dan saksi bilang pada saksi Baikuni untuk disekerahkan besok. Pada tanggal 13 Juli pukul 14.00 DVR CCTV itu selanjutnya diserahkan ke saksi Irfan dan tak berapa lama pukul 19 saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada saksi Baikuni untuk file-file yang ada di laptop dihapus dan itu atas perintah dari terdakwa. Bahwa dari keterangan Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Chong Jiu Fung diketahui perintah terdakwa selanjutnya DVR CCTV dilakukan penggantian dan DVR lama diserahkan kepada saksi Irfan Widianto. DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan di sekitar rumah terdakwa. Bahwa saksi Arif Rahman keesokan harinya setelah saksi Baikuni menyerahkan laptop Microsoft Surface kepadanya lantas merusak laptop tersebut. Dan hal ini sesuai dengan keterangannya ahli Heri Prianto yang mengatakan hasil pemeriksaan Microsoft Surface patah dan pecah menjadi 15 pakaian. Komponen LCD utama pecah menjadi 3 bagian sebagaimana telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Bahwa terdakwa menyatakan memerintahkan saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo dan saksi Arif Rahman Arifin untuk menonton dan menghancurkan CCTV, kemudian terdakwa mengancam mereka untuk bertanggung jawab jika terjadi apa-apa.
Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatan itu dan itu adalah kesalahan terdakwa. Terdakwa salah karena terdakwa meminta mereka untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV. Karena dari awal terdakwa tidak mengira bahwa CCTV itu menyorot ke arah taman. Bahwa atas penyampaian saksi Arif Rahman Arifin terkait CCTV komplek rumah Polri Duren 3, terdakwa kemudian menanyakan di mana keberadaan CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab bahwa rekaman CCTV tersebut berada di laptop dan flash disk saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin, hancurkan dan musnahkan, kalau sampai bocor kalian yang tanggung jawab. Bahwa peranan dari masing-masing pelaku yakni terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Hakim dan saksi Cuk Putranto dengan mengganti DVR CCTV tersebut mengakibatkan terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yang tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space yang tidak terdapat file apapun di dalamnya sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 buah DVR merek Gilens S/N 977-042771322 yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Labkrim dengan nomor 3337-FKF-2022 tanggal 24 Agustus 2022 diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merek Gilens Security model GFDS 87508M tercatat 224 kali perubahan pada log system. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka terlihat jalinan kerjasama yang erat antara terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan kepada saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, saksi Ari Cahya, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Irfan Widianto sebagai yang turut serta melakukan sehingga perbuatan itu menjadi sempurna terlaksana, dan oleh karena mana majelis hakim berpendapat unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang mengemukakan jika perintah terdakwa yang disertai ancaman tersebut dimaknai oleh penuntut umum sebagai suatu bentuk pemenuhan unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maka surat tuntutan penuntut umum tersebut memiliki kekosongan hukum sehingga penasihat hukum menganggap unsur ini tidak terbukti menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan pendapat penasihat hukum tersebut menurut majelis hakim telah diberikan pertimbangan yang cukup oleh majelis hakim pada waktu membuktikan unsur ini, di mana pada bagian kesimpulan fakta hukum tersebut telah dijelaskan peranan dari masing-masing pelaku, dan oleh karena mana nota pembelaan yang berkaitan dengan hal ini patut dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua pertama primer, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa selama di persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun.
Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit, memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Menimbang bahwa karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanannya, maka lamanya masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang yang mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti huruf A dari angka 1 sampai dengan angka terakhir dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara, karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Jono masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara
Demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Hasil